baru terjadi bokap tuh nelfon sampai nangis. Karena? Terharu sama lagu itu. Oh, kan dengerin lagu Cilik Raya ini. Karena kan ada kata-kata doa orang tua yang menjadi bahan bakar untuk aku melangkah. Ya. Itu kayak kata bokap, papa jadi pengen makin banyak doain kamu biar kamu lebih sukses lagi. Amin, amin, ya Allah, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Hype Pisan. Kali ini gue pengen berhype. Sahabat gue ini lagi hype. Apa sih yang lagi hype dari dia gitu? Yang pasti lagi hype gue sama dia, kita dapat FA. Jadi sesombong ini gue pakai bajunya. Sepeda sombongnya ini 7 tahun kan kita. Yoi, walaupun ini zaman 90-an ya. Ferdinand ya. Ya, sama ini gigs kan. Gigs. Ya. Tapi sesombong itulah karena akhirnya dia pakai Arsenal. Wadesra. Arsenal kan Wadesra, Vincent kan, Najwa Shihab. Iya. Hai. Yan, siap, Kang. Gimana rasanya ngeluarin album baru? Kayak pecah telur? Selalu excited. Sorry, sekalian aja. Gimana perasaannya? Terus perbedaan ya. antara mengeluarkan album zaman sekarang sama dulu pertama kali dulu. Kita selalu excited ketika proses rekaman pasti itu. Nah, yang lebih deg-degan lagi adalah ketika mau rilis. Nah, pas udah mau rilis tuh kayak ibaratnya saya selalu bilang kalau mau rilis album tuh kayak menantikan anak lahir. Hampir sama tuh rasanya tuh deg-degannya tuh. Jadi bisa rilis album ke-8 itu buat kita cuma bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena tidak mudah sebuah band bisa mencapai angka 8 itu. Ya apalagi di Indonesia ya. Kan Kang Arman tahu sendiri kan. Habis 3 album, antara ada yang bubar. Di 4 itu emang paling krusial di 4 tuh. Ada yang solo ya. ada yang vokalisnya solo dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita ada di sampai di tempat itu gitu, di angka 8 ini gitu. Dan itu kayak wah ini bener-bener rasanya gila sih kemarin tuh kayak wah deg-degan banget. Kayak mau ketemu kalau dulu zaman lagi pacaran tuh mau ketemu calon mertua gitu kan, deg-degan itu kan. Terus sama dicampur dengan kalau pas kita udah menikah terus istri kita mau melahirkan. Ya, mau melahirkan. Wah, itu hampir sama tuh rasanya kan. Bener. Dan ya kalau mau ngomongin perbedaan ya, album dulu kita masih diproduksi sama ada produser. Tapi di 3 album terakhir tuh kita semua udah jadi produser sendiri. Terus kita jadi tahu, kita lebih tahu lagi bagaimana proses rekaman di album yang belakangan, di 3 album terakhir lah. Kita jadi tahu budgetnya berapa, kita jadi tahu mixing tuh berapa sih gitu, sampai tahu biaya produksi Seluruhan tuh kita jadi tahu semua gitu. Itu yang sekarang. Kalau dulu kan kita nggak tahu. Taunya kita rekaman. Terus ya udah kita menjalankan kewajiban kita untuk berpromosi dan lain-lain. Jadi ya itu mungkin bedanya. Tapi balik lagi kita selalu mencoba untuk mengulang rasa seperti album pertama. Karena apa? Album pertama itu tuh kita nggak punya beban. Ya betul. Kita sikat aja gitu. Nah, kita selalu berusaha untuk di album ini kita kayak merasa harus kayak gitulah gitu ya. Kita merasa seperti kayak pokoknya rekaman aja. Iya. Kalau kita kan dulu nggak mikir lagu itu lagu atau enggak sebenarnya. Betul. Ya udah, kalau orang kita udah ada manajemen, ada label ya mereka label dan manajemen lah. Bekerja, mereka yang bekerja. Sekarang kita balikin rasa itu sih. Ya. Pokoknya kita nggak mau lama-lama lah, pokoknya dapat saat itu juga rekam. Ya. Bagannya jadi saat itu juga. Jadi kayak kita nggak yang terlalu yang harus nih gimana ya, ini gini ya. Pokoknya. Nah ini balik lagi nih, ini pertanyaan kedua ada hubungannya. Lu balik lagi ke zaman lu, ini kan pertama gitu istilahnya gitu ya, dulu cerita. Rasanya, perbedaannya rekaman di Abbey Road sama di Studio Belewah. Sebenarnya bedanya cuma karena itu yang satu di Ciledug, satu di London. di London.
Ya kalau soal alat ya pasti ya. Maksudnya memang di sana kan memang equipmentnya sangat dijaga ya. Kan ada alat yang memang udah lama, yang udah tahun 60-an, simbal tahun 60-an. Gitar masih yang vintage tuh masih bagus-bagus gitu. Jadi ya sama SDM-nya ya mungkin ya, karena kan engineer-nya juga pasti kan mereka ada sertifikat. Jadi memang sekolah bener gitu. Kalau di Indonesia kan banyak yang nekat kan. Ya, lebih ke pengalaman. Jam terbang. Tapi kalau di sana kan memang dari semuanya sekolah dulu bersertifikasi teori. ya. Betul. Gitu. Karena yang kita tahu Abbey Road juga dia juga untuk bisa rekaman di sana kan mereka juga nggak asal nerima kan. Ditanya dulu kan. Ini band apa di mereka, Indonesia berapa tahun. Mereka research dulu. Diskografinya mana. Ya, diskografinya mana. Ini bukan studio rekaman, tapi ini udah ada cagar budaya. Ya. Ini udah yang udah heritage. Udah heritage kalau itu. Jadi memang ini The Massive itu apa? Siapa? Berapa tahun di Indonesia? Oke. Live-nya seperti apa? Live-nya berapa? Diskografinya mana? Video klipnya itu ini banget, dilihat banget. Sama kayak waktu Gigi juga gitu, bla bla dan sebagainya. Oke, yang menarik adalah di album sekarang ada Jalan Ciledug Raya. Oke, lagu Jalan Ciledug Raya. Gue maksudnya gini, sebegitu pentingkah lu sampai menciptakan lirik Jalan Ciledug Raya? Kan lu tadi waktu gue merinding nih. Yoi. Oh iya kelihatan banget. Waktu murang kali kan lu ngomong padahal lu tuh lahir di Jogja, di Sleman. Tapi kenapa yang dibuat Jalan Ciledug Raya? Enggak misalnya Jogja atau Sleman? Ciledug tuh buat gua apa ya? Menjadi tempat bertumbuh yang ngajarin gua hidup sih. Ngajarin aku hidup, Kang. Jadi kalau orang melihat judul lagunya Jalan Ciledug Raya pasti ngiranya nih tentang ngomongin macet, ngomongin banjir gitu. Ternyata enggak. Ternyata lagu ini sangat emosional, sangat personal, dan kalau mau tahu Rian kisah hidupnya seperti apa, dengerin Jalan Ciledug Raya. Karena di situ aku pernah menjadi orang yang dipandang sebelah mata, banyak orang-orang yang tidak yakin dengan apa yang lu bawa, apa yang lu yakini. Dulu tuh kan memang aku tuh suka ya namanya ini kan suka halu juga kan. Dulu waktu latihan di studio tuh kan suka naik ke atas panggung, ke atas kursi. Apa kabar Surabaya? Dulu masih belum hayal. Bahkan sampai hari ini pun, sampai kita udah masuk industri, kan saya Hello London, udah dinaikin mimpinya gitu. Jadi memang kita tuh band yang memang suka ngayal gitu, dan alhamdulillah apa yang kita bayangin dulu tuh kejadian semua tuh, termasuk yang di Abbey Road. Jadi sebenarnya Abbey Road itu kita udah ngasih kode. Jadi di album ketiga tahun 2012 itu ada poster The Beatles lagi nyebrang di Abbey Road itu. Jadi sebenarnya itu salah satu mimpi kita juga. Aduh. Kalau gua rekaman di situ. Ya ternyata 7 tahun kemudian kejadian kita rekaman di sana. Ya, semua mimpi-mimpi kita rangkai di Ciledug sih. Bahkan sampai hari ini kan kantor kita punya ruko ya di Ciledug gitu. Di samping Budi Luhur. Jadi kemarin ini baru terjadi, bokap tuh nelfon sampai nangis. Karena terharu sama lagu itu. Oh, kan dengerin lagu Ciledug Raya ini. Karena kan ada kata-kata doa orang tua yang menjadi bahan bakar untuk aku melangkah. Itu kayak kata bokap, papa jadi pengen makin banyak doain kamu biar kamu lebih sukses lagi. Amin ya Allah, amin. Wah. Oke, kita berbicara sekarang MU. Man United. Man. FA akhirnya menang. Ngalahinnya Manchester City lagi kan. Kalau misalnya Brighton atau apa ini itu biasa. Ya, biasa aja. Ini ngalahinnya Manchester City juara Liga Inggris. Yang kalau pas kemarin dia juara Liga Inggris, pestanya biasa-biasa aja, enggak semacam. Ya, kan fansnya goib kan soalnya. Gue lihat soalnya di mana di Instagram di mana. Gue lihat. Oh iya benar. Ramean antrian tukang nasi uduk kan? Nasi uduk daripada itu pas lagi pesta. Oke, gimana menurut tuh menang FA dan ini bukan prediksi, maksudnya menurut lu MU tuh di jalan yang benar nggak sih sekarang? Wah, kalau ngomongin jalan yang benar ya sebenarnya MU tuh lagi belangsak banget sebenarnya secara tim tuh klub ya.
DNA juara MU itu udah hilang sebenarnya selama bertahun-tahun ya. Terakhir kan 2013 kan. Eranya Sir Alex Ferguson saat itu. Tapi setelah eranya Sir Alex itu kayak nggak pernah ada lagi pelatih yang bisa membawa MU tuh performanya kayak zaman dulu gitu loh kan. Kayak eranya Rooney, eranya Van Persie kan tuh masih sempat juara. Makanya juara FA ini lumayan sangat mengobati kita gitu, sebagai fans MU ya. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kemenangan MU kemarin lawan situ tuh penting banget dan yang golin masih anak-anak. Masih muda banget kan. Muda banget. 19 tahun semua itu si Kobbie Mainoo sama Harta Karun. Sama Garnacho kan. Jadi ya paling tidak kita MU punya masa depan yang cerah. Generasi lumayan cerah lah ya, gitu. Oke, tadi sebenarnya di berangkali udah diomongin ya, lu sebegitu cintanya sama Ole ya? Ole. Ya. Ya, Solskjaer ya itu seperti yang aku bilang tadi bahwa dua pemain bola yang menjadi childhood hero itu ada dua. Kalau di luar negeri itu ada Ole. Sini Widodo Cahyono Putra. Dua itu. Jadi makanya alhamdulillah dua-duanya gue pernah ketemu dan berkali-kali bertemu. Bahkan aku punya jersey matchwear-nya Ole juga. Ole megang CD-nya The Massive juga udah. Terus dia berkali-kali juga tangan di jersey koleksiku. Berkata Widodo kan itu orang Indonesia. Nah kan Ole itu kan istilahnya ya di Inggris, ketemu juga susah gitu kan. Akhirnya Ole tahu muka lu sampai kenal. Kalau lu sempat ngapalin. Mungkin kalau nama mungkin sempat ngapalin muka. Jadi waktu itu pas ketemu di Yang keberapa kali? Ketiga, keempat? Kelima. Kelima. Ketemu di mana? Di Singapura. Nah, Singapura itu juga berkali-kali ketemu. Saya kan nungguin terus kan. Ya mudah-mudahan nanti ada satu momen yang benar-benar Ole tuh datang ke rumah ngopi bareng. Iya. Kan nggak ada yang nggak mungkin kan? Iya, benar. Mimpi saya sih itu. Nah, itu ceritanya yang itu yang tadi yang di Singapura. Nah, Singapura kenalin elunya gitu maksudnya. Kenalinnya waktu itu kan pas nyampe ketemu nih di lobi tangan. Nah, yang kedua dia ngapalin. Kayak tahu gitu. Gitu ya. Ya kayak terus akhirnya aku kasih itu CD Massive itu. Massive. Oh, dia tahu tuh maksudnya. Dia tapi sayangnya kan dia tidak punya sosial media. Jadi komunikasinya nggak bisa. Mungkin by email tapi juga emailnya kita nggak tahu juga kan. Tahu juga kan. Jadi ya udahlah, tapi entah kenapa kok yakin aja ntar suatu saat bakal ketemu dan dengan yang lebih proper gitu. Ya berdua lah. Berdua maksudnya nongkrong bareng gitu ya. Entah di mana, tapi ada keyakinan itu sih sebenarnya. Siap. Yang menarik adalah kemarin gue lihat The Massive main pada saat Pak Mas Anies sama Caimin di JIS ya, di JIS. Itu kan kayak detik-detik terakhir lah tiba-tiba keluar nama The Massive main di situ gitu. Karena kan kalau kayak Ganjar terus Prabowo tuh itu kan berbagai macam artis ya kan. Gua kebetulan lu ada di Suara kan? Ada kan ya. Lu tahu sendiri kan di Suara kan maksudnya yang ngedukung Ganjar gitu kan, terus Prabowo kita tahu sendiri lah, Raffi apa segala macam. Nah, kan Anies Caimin tuh kan kemarin tuh kayak sepi gitu. Tiba-tiba gitu lu main di JIS. The Massive gitu ya. Terus kemarin ada konten lu yang vinyl sama Mas Anies. Boleh nggak ceritain? Ya intinya sebenarnya kan kalau kita sih tidak pernah kayak memproklamirkan bahwa kita mendukung gitu. Tapi buat kita kalau pilihan politik kan tuh masing-masing kan. Maksudnya kita nggak yang terlalu mengumbar-umbar lah, tapi bagian dari demokrasi juga sih. Betul. Saat kita main, manggung, terus ya kita dipercaya untuk juga ikut bisa meramaikan. Gitu. Ketika lu main di JIS, ditawari, The Massive main di JIS, dari pihak Ganjar, dari pihak Prabowo, nawarin nggak? Nawarin juga? Ada sebelumnya? Ada. Tapi akhirnya lu yang menerima yang sebenarnya gini, kita kan memang tidak eksklusif kan, maksudnya. Iya. Jadi hari itu doang kan? Kan ada juga yang misalnya band yang memang bener-bener yang gue dukung ini. Iya. Kalau kita kan nggak. Kayak misalnya Raffi lah. Raffi kan itu kan udah Prabowo. Ya, kan, kalau kita kan memang ya musisi itu ya memang harusnya memang tanpa warna aja sebenarnya kan. Tapi kalau buat kita kan kemarin kita juga
istilahnya apa, Pak Anies ya buat kita juga salah satu calon pemimpin bangsa yang juga punya punya masa depan ya. Punya masa depan. Terus kebetulan juga secara personal juga kenal juga gitu. Jadi sebenarnya kayak karena kenal juga sih, jadi secara komunikasi juga lebih gampang. Kalau misalnya kan ada juga yang memang karena dibayar mahal gitu enggak. Kalau kita tuh memang karena punya secara komunikasi kita kenal gitu. Jadi beda kan kalau misalnya kayak Kang Arman kita ngobrol, Kang, tolong Kang. Kayak kemarin lah hearing misalnya, gitu. Gue datang gitu. Ya itu kayak gitulah. Kita seperti itu gitu. Jadi bukan nggak ngomongin uang. Gitu. Ya kalau bayaran pasti ada. Ya kan namanya itu kan ya kalau profesional kan masih ada. Ya profesional karena kerja. Tapi kalau udah kenal kan beda. Gitu. Betul. Oke, nah ini yang menarik kemarin satu lagi gue juga lihat dan rame. Sebetulnya gini, gue tuh sebelum terjadi keributan Swiftie itu, gue tuh serius gue pas lihat lu pakai John Mayer. Nah pas gue tuh sebelum terjadi keributan itu, gue lihat lu kebenaran lu keluar di Instagram gue, terus gue tuh lihat kaos lu. Ini si Rian tuh sengaja. Enggak sengaja. Karena gue tahu ceritanya. Tiba-tiba bener, lo ribut. Itu gimana sih? Apa sih lapar mata aja, Kang? Oke, lapar mata. Sekarang lapar dompet lu ini ya. Lu kan tadi ngomong, Kang, gue beli yang tadinya ini 200.000, ini 200.000, sekarang harganya sekian. Yang termahal lu beli berapa sekarang? Lapar dompet nih soalnya. Lapar dompet. Memaafkannya, siklus ini terjadi karena karunia, itulah kehidupan.